Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Laqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan sebuah kisah di hadapan para sahabatnya tentang 3 orang yang niat hatinya ingin berteduh ke dalam goa, namun batu besar dari atas menggelinding jatuh ke bawah tepat berhenti di mulut goa. Mereka bertiga tidak bisa keluar. Batu yang begitu besar tidak bisa mereka geser. Maka salah seorang di antara mereka kemudian mengatakan, innahu la yujikum min hadhihi as-sakhrah illa an tad'ullaha bi salihi a'malikum. Kalian semua tidak akan bisa selamat dari batu yang menutupi goa ini kecuali jika kalian berdoa kepada Allah dengan amal soleh kalian. Maka satu persatu dari mereka kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta kepada Allah. Orang yang pertama dia mengatakan, ya Allah, dulu aku memiliki orang tua. Aku senantiasa mendahulukan orang tuaku daripada anak dan istriku. Biasa memberikannya susu. Sampai suatu hari aku harus pergi mencari kayu bakar di tempat yang jauh. Dan aku pulang terlambat. Maka segera aku memerah susu, kemudian membawa susu tersebut kepada orang tuaku. Tapi orang tuaku sudah tidur. Maka aku pegang susu tersebut, menunggu orang tuaku terbangun. Aku tidak berikan susu ini kepada anakku padahal dia butuh. Aku ingin mendahulukan orang tuaku. Maka aku menunggu orang tuaku. Ternyata orang tuaku bangun di subuh hari. Aku segera berikan susu tersebut untuk orang tuaku. Ya Allah, Allahumma. Dia kemudian berdoa, meminta kepada Allah, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fih.
Ya Allah, kalaulah sekiranya aku ikhlas mengerjakan itu semua untuk orang tuaku, aku ikhlas berharap hanya pahala kepadamu ya Allah, maka keluarkanlah kami dari kesulitan yang kami hadapi saat ini. Maka dengan izin Allah, batu tersebut kemudian bergeser sedikit, namun mereka bertiga belum bisa keluar. Orang yang kedua kemudian berkata, ya Allah, dulu aku punya saudara yang cantik, orang yang sangat ingin aku nikahi, tapi dia menolak cintaku. Sampai suatu hari dia butuh uang, dalam keadaan terdesak, dia datang kepadaku dan aku bersedia memberikannya 100 dinar dengan syarat dia mau tidur denganku. Wanita ini karena terdesak, karena butuh uang, menyetujui permintaanku sampai pada saat aku sudah dekat dengan dia. Wanita ini kemudian berkata, wahai fulan, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Jangan engkau buka cincin sebelum waktunya. Maksudnya jangan engkau lakukan perbuatan ini. Jangan berzina. Maka aku pun kemudian merelakan 100 dinar uang tersebut dan aku pergi meninggalkan wanita itu. Padahal dia adalah orang yang sangat aku cintai, orang yang aku inginkan untuk aku nikahi. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fih. Ya Allah, kalau sekiranya aku mengerjakan itu semua ikhlas berharap wajahmu, maka keluarkanlah kami ya Allah dari kesulitan yang kami hadapi saat ini. Dengan izin Allah, batu tersebut bergeser sedikit, namun belum bisa keluar. Orang yang ketiga kemudian berdoa, ya Allah, dulu aku punya pegawai, aku biasa memberikan gaji untuk mereka tepat waktu, namun ada satu pegawai yang pergi terlebih dahulu, belum sempat aku berikan gajinya. Maka gaji ini kemudian aku kembangkan sampai memiliki hewan ternak yang banyak, pegawai-pegawai yang banyak. Tiba-tiba pegawai ini datang untuk meminta gajinya kembali. Dan aku berkata kepadanya, ini semua yang kau lihat, binatang-binatang ternak yang kau lihat sepanjang ini, pegawai-pegawai yang kau lihat, itu semua dari gaji yang dulu aku kembangkan. Maka orang ini kemudian membawa semuanya tanpa menyisakannya sedikit pun. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fi. Orang ini kemudian berkata, ya Allah, kalaulah sekiranya aku mengerjakan ini semua ikhlas, betul-betul berharap wajahmu ya Allah, maka keluarkanlah kami dari kesulitan yang kami hadapi saat ini. Dengan izin Allah, batu tersebut kemudian bergeser dan mereka bisa selamat dari gua tersebut. Ma'asyiral muslimin, kisah ini menunjukkan betapa besar pengaruh doa dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Kita ingat kisah Nabi Yunus alaihissalam pada saat berada dalam 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya lautan yang sangat dalam, gelapnya berada dalam perut ikan yang besar. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan Nabi Yunus. Maka yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam, Allah kisahkan dalam Al-Quran, fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus alaihissalam berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah dalam kegelapan-kegelapan tersebut. Fanada fi dhulumat, beliau senantiasa mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami kabulkan doanya. Kami selamatkan dari kesulitan yang dia hadapi. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala selamatkan orang-orang yang beriman. Ini juga menunjukkan betapa doa ma'asyiral muslimin dapat membawa dan memberikan jalan keluar sesulit apapun permasalahan yang kita hadapi. Nabi Ayyub alaihissalam bertahun-tahun berbaring, gak bisa berbuat apa-apa dengan penyakit kustanya. Bertahun-tahun anaknya satu persatu meninggal dunia, hartanya habis. Nabi Ayyub berdoa, Rabbi anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku ditimpa penyakit dan Engkau yang paling maha penyayang dari yang penyayang. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fastajabna lahu, kami kabulkan doanya. Lihat Nabi Zakaria bertahun-tahun tidak punya anak. Beliau mengatakan, ya Allah, tulangku sudah rapuh, kepalaku sudah beruban, tapi aku tidak pernah sedikit pun kecewa dalam berdoa kepadamu ya Allah. Beliau senantiasa berdoa, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin, meminta untuk diberikan anak. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Kami kabulkan doanya. Kami anugerahkan untuk dia seorang anak bernama Yahya. Ma'asyiral muslimin, kisah-kisah ini merupakan salah satu atau bagian kecil dari betapa luar biasanya kisah orang-orang soleh dengan doa-doa yang mereka miliki. Para nabi dan rasul tidak pernah putus asa dalam berdoa kepada Allah. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka para nabi dan rasul adalah orang-orang yang bersegera dalam berbuat kebaikan. Wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashiin. Mereka adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah dengan penuh harap dan cemas. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Seberat apapun permasalahan yang kita hadapi, kita memiliki Allah yang Maha Kaya. Kita memiliki Allah yang Maha Penyayang, Maha Pemurah, Maha Berkuasa, yang mampu membolak-balikkan keadaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Allah berfirman, wahai manusia, kalian semua fakir, butuh kepada Allah. Dan Allah perintahkan kita untuk berdoa kepada Allah. Berdoalah kepada aku, maka aku akan ijabah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mencontohkan bagaimana beliau pada saat perang Badar, pada saat kaum muslimin 313-an orang jumlahnya melawan 1.000 orang. Maka di malam hari, pada saat sebagian sahabat ngantuk dan sebagian tertidur, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan khusyuk dan waktu yang lama. Di antara doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allahumma anjiz lima wa'atani. Ya Allah, penuhilah janjimu. Allahumma ati ma wa'atani. Ya Allah, penuhi janjimu. Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabata min ahli al-Islam la tu'bad fil ard. Ya Allah, kalaulah sekiranya Engkau binasakan umat ini, maka tidak ada lagi orang yang akan menyembahmu di dunia.
Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, Allahumma anjiz li ma wa'atani, Allahumma ati ma wa'atani, Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabata min ahli al-Islam la tu'bad bil ard. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan khusyuk, dengan penuh harap, yakin bahwa Allah akan kabulkan. Dengan waktu yang lama sampai selendang Nabi sallallahu alaihi wasallam terjatuh. Abu Bakar segera mengambil selendang tersebut dan memakaikannya kembali. Jatuh lagi selendang tersebut, Abu Bakar mengenakannya kembali. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, cukuplah engkau berdoa kepada Allah, Allah akan penuhi janjinya untukmu. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berdoa sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat membantu kaum muslimin di perang Badar. Allah berikan kemenangan untuk kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, ini pelajaran berharga untuk kita semuanya, bahwa kita memiliki Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Kita butuh akan rahmat Allah. Semua permasalahan yang kita anggap sulit, insya Allah terpecahkan jika kita meminta kepada Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita adalah betul-betul berharap, berdoa kepada Allah dengan khusyuk, dengan serius, yakin bahwa doa kita akan dijabah oleh Allah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin bahwa doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.